Ya. Karena itu mah paling tidak ya kita bagaimana mencoba untuk kita berperilaku, bermoralitas dengan moralitas yang akhlakul karimah. Ya, atau dengan tujuannya, tujuan kita bagaimana supaya kita ini bisa dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu tak cukup. Langkah awal ya. Dan kemudian nanti berkaitan dengan harta benda duniawi, bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan. Kita boleh mencari harta benda duniawi, ya, tetapi bukan untuk tujuan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, aliasnya kita kaya boleh, yang penting bukan untuk kekayaan dirinya, tetapi untuk kemajuan paling tidaklah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan untuk kepentingan agama atau pendidikan sebagainya. Misalnya, itu bisa sebagai kita sarana untuk menuju ke sana. Coba kalau kita melihat ya, sebenarnya kalau para sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman ini sebenarnya dan yang lainnya ini bukan orang yang tidak sugih. Mereka kaya. Oleh sebab itu ketika kalau tidak salah perang Tabuk kalau tidak salah ya. Ketika itu Umar ini punya banyak duit. Nah, ketika itu Umar bin Khattab ini kepingin ya mendermakan itu ke membantu perjuangan Nabi dengan membawa separuh kekayaannya disedekahkan dari infakkan Nabi. Nah, ketika itu si Umar ini merasa bahwa saat ini dia bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena dia membawa separuh harta kayaknya dan yang sudah begitu banyak. Nah, kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar datang, ditanya Nabi, Abu Bakar, apa yang kamu bawa? Jawaban Abu Bakar bagaimana? Abu Bakar menjawab, saya menginfakkan seluruh harta saya. Nah, ketika Nabi bertanya, loh, terus apa yang untuk keluarga kamu? Jawab Abu Bakar, keluarga saya cukup saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Misalnya, misal Utsman juga ya, ketika Utsman kalau ada 100 atau 1000 onta yang sudah komplit pokoknya siap untuk jadi kendaraan perang ketika itu. Nah, dengan kata lain maksudnya apa? Ya, kita sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh sugih. Tidak boleh kita mencari harta itu enggak. Tapi yang penting adalah harta yang kita punya ini bukan untuk kepentingan kemandirian kita. Karena kita yakin bahwa kita punya harta banyak yang kemudian ditumpuk dan hanya untuk dirinya sendiri, ini akhirnya juga nanti akan terbuang karena ketika kita mati sudah kita tidak bisa menguasai, itu menjadi milik harta waris. Tetapi harta yang kita sedekahkan, yang kita gunakan untuk kepentingan sosial sebagainya, itulah yang sebenarnya menjadi milik atau hartanya kita sebanyak itu. Nah, jika kita bisa menanam itu dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, kemudian didukung oleh adanya perilaku dan pola hidup yang sesuai dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang baik-baik, akhlak terpuji dari kacamata agama maupun terpuji dari kacamata sosial, tentunya kita juga masih bisa untuk menjadi seperti mereka para ahli-ahli tasawuf. Intinya kira-kira gitu. Gimana? Ya sudah Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Yang lain barangkali ada yang mau tanya lagi. Yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini saya Akmal ya, Mas Akmal ya. Ya silahkan. Iya, Muhammad Akmal Sok. Ya. Saya izin bertanya. Oh, boleh. Ya boleh. Kalau ilmu tasawuf itu kan tidak keluar dari keilmuan tauhid bahwa dia meyakini Tuhan itu ya Allah dan juga Muhammad itu Rasulullah. Nah, bagaimana cara kita menganalogikan ilmu tasawufnya Sunan Kalijaga mengenai manunggaling kawula Gusti? Oke. Gini, sebenarnya seingat saya ya sebelumnya ya Mas ya. Sebelumnya berkaitan dengan manunggaligus kawula Gusti yang ada di Jawa, khususnya di masa kesunanan ini seingat saya bukan Sunan Kalijaga tapi Siti Jenar. Siti Jenar ya Mas ya. Seingat saya ya. Siti Jenar, karena kalau tidak salah yang menurut sejarah, seingat saya ini yang kemudian diperintah untuk mengeksekusi Siti Jenar adalah
si Sunan Kalijogo itu. Nah, oke, kembali. Sebenarnya berkaitan dengan, menurut saya, berkaitan dengan manunggaling kawulang Gusti, ini sebenarnya ya bisa dikatakan pemahaman yang sangat mudah lah, sangat mudah. Sekarang gini, kalau Anda ini sudah, ya, hidup Anda ini sudah manunggal dengan kekasih Anda, nanti akan muncul bahwa, ya, mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia, dan sebagainya, gitu ya. Nah, dengan kata lain, dalam kondisi apapun yang ada di pikiran Anda adalah si dia. Pernah melakukan kayak gitu enggak? Hah? Mas? Pernah jadi kayak gitu. Nah, ketika kita sudah kayak gitu, maka seolah kita manunggal. Ini paling tidak sesuai dengan rasional kita, ya. Rasional kita. Oke, sekarang ini. Kebanyakan Anda dan teman-teman atau kita sebagai orang zaman sekarang ini sudah manunggali kawulo HP. Ini ya. Loh, kenapa saya katakan manunggali kawulo HP? Iya, karena kita sudah kaya-kaya jadi hambanya HP. Bahkan ketika coba Anda di jalan, HP baterainya sudah lemah, ya. Padahal tidak Anda akan gunakan untuk nelpon, ya tidak, ya. Tidak sedang dipakai, tapi lemah. Ini rasanya itu hamba hidupnya, ya. Ya. Nah, itu paling tidak. Nah, ketika kita sudah bisa kondisi kayak gitu dengan Tuhan kita, ya, maka seolah-olah kita adalah sudah menunggal dengan Tuhan. Tuhan sudah menyatu dengan kita. Nah, sehingga nanti ketika sudah kayak gitu, maka kira-kira seperti nanti bagaimana seandainya antara kita atau sebagai teh, ya, teh yang butek ini menyatu dengan air, yang menyatu, sehingga sudah mana yang air, mana yang teh sudah tidak bisa kita pisahkan. Nah, ketika kita sudah dalam keyakinan dan dalam perilaku sehari-hari itu sudah kayak gitu, cerminan tingkah laku kita adalah tingkah laku yang digambarkan oleh sifat-sifat Tuhan, ya insya Allah kita sudah termasuk bisa manunggal dengan Gusti, ya. Bukan berarti Tuhan ini saya atau saya ini Tuhan. Menurut saya kayak gitu. Nah, ya, gimana? Gimana? Ada, ya, ya, ada umpan balik? Insya Allah paham, Pak, paham. Ya, begini. Jadi kembali, ya. Jadi sebenarnya menurut saya apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kayak gitu, ini tidak seperti kulit itu, ya. Dengan kata lain kan gini lah, dengan kata lain, ya. Ya, sekarang ini misal, kalau ada yang mengatakan, loh, Anda sekarang kok Anda pisah dengan pacar Anda. Nah, ini kan kalau kalimat itu, ya, bisa timbul pertanyaan, loh, memangnya saya sudah pernah bersatu dengan pacar saya? Kan gitu toh? Nah, yang dimaksud apa? Bahwa kecintaan Anda ini sudah menyatu dengan cintanya pacar Anda, kan gitu maksudnya. Nah, sehingga Anda dengan pacar Anda ini sudah dikatakan menyatu dalam cinta, gitu ya. Orang nanti tanya Mbak Yuni gitu sebagai, atau Mbak Sania Sukmawati, ya. Nah, kalau kita mencintai sesuatu kok kita belum bisa menyatukan cintanya, ya kita belum bisa dikatakan menjadi satu, ya, dalam cinta, ya. Dan itu nanti dewek-dewek, paling tidak itu, paling tidak, ya. Gimana? Monggo. Halo, Mas Amal. Oh ya, makasih Pak atas jawabannya. Oke, yang lain barangkali ada yang mau bertanya, yang lain silakan. Pak. Ya. Saya Pak. Iya, siapa ini? Saya Pak mau bertanya. Iya, siapa ini kok? Pak Yuni. Pak Yuni, ya. Yuni. Iya, Yuniar, ya. Ya, gimana? Ya, ini perkenalan dulu. Ada yang belum kenal belum nih? Tadi kan Bapak menyinggung. Ya, menyinggung siapa? Sudah kenal semua nama saya. Oke. Tadi kan Bapak menyinggung tentang Al-Hajjaj Yusuf yang kayak semena-mena. Iya. Oke, terhadap ya. Ya, intinya tadi Hajjaj, ya Al-Hajjaj. Itu tadi.
Ya itu intinya pokoknya keinginannya apa yang menghalangi harus diberantas lah, apa gitulah. Ya gimana? Ya. Iya Pak, kayak maksud saya kayak dia tidak menerapkan tasawuf ya Pak. Ya sebenarnya kalau melihat kayak gitu ya tidak. Maka oleh sebab itu tadi si siapa? Urwah ya. Tadi akhirnya merasa kecewa setelah aslinya kan dia Al-Hajjaj itu yang mengangkat itu kan si Sa'id bin Zubair toh. Sa'id bin Zubair. Dia jadi Sa'id bin Zubair itu mencoba mengangkat si Al-Hajjaj untuk menjadi seorang gubernur di suatu daerah di Irak ya, di Irak. Nah, tapi kemudian ketika melihat perilaku Hajjaj yang semena-mena ya pokoknya nanti siapapun yang bertolak belakang dengan dia dan siapapun yang tidak mendukung ya apa yang ia cita-citakan berantas. Ya, makanya si Sa'id bin Zubair ini merasa kecewa. Bahkan akhirnya malah Sa'id sendiri yang kemudian dipojokkan oleh Al-Hajjaj menjadi korban juga kan, dengan dituduh sebagai seorang yang Syiah. Tapi yang mana ketika itu mazhab Syiah adalah mazhab yang dilarang ya, ketika itu. Nah, kalau kayak gitu jelas itu tidak yang tidak menampakkan adanya perilaku zuhud. Nah, yang muncul sebagai tampilan background zuhud adalah apa yang ditampilkan oleh Sa'id bin Zubair itu. Ya, bahkan sampai akhirnya ketika Sa'id bin Zubair kemudian akhirnya dijatuhi hukuman pancung dengan harus dihukum mati. Ya, si Sa'id ini tidak pernah ini merasa kecewa dan sebagainya, tidak. Ya. Bahkan ketika Sa'id bin Zubair, seorang yang berjasa terhadap Hajjaj, Al-Hajjaj kemudian ingin memancung, bahkan si Sa'id ini tidak dihadapkan ke kiblat, tapi membelakangi kiblat. Tapi bagi Sa'id bin Zubair, kiblat ini pada dasarnya hanya sebuah gambaran dohir. Yang penting adalah batinnya. Batin kita kepada Tuhan itu kayak apa. Oleh sebab itu si Sa'id yang ketika mau dipancung dan membelakangi Ka'bah, dia tidak merasa sedih dan sebagainya. Karena apa? Dia yakin dan fa'ena matuwalu fasama wajhullah. Dimanapun kamu akan menghadapkan mukamu, di situ akan kita akan bertemu dengan Tuhan. Nah, ini memang sholat sedikit berbeda dengan fikih. Nah, sehingga berkaitan antara dua sosok yaitu Sa'id bin Zubair dan Hajjaj bin Yusuf, ini yang menjadi tampilan perilaku tasawuf adalah tampilan Sa'id bin Zubair. Sedangkan Al-Hajjaj ini tampilan seorang duniawi yang berlaku semena-mena dan dolim. Kira-kira gitu. Gimana? Atas jawabannya. Makasih sama-sama. Yang lain barangkali? Atau yang lain atau ada pertanyaan lain silakan. Gimana? Mukaram bertanya, Mukaram. Mukaram lagi ngentung. Pertanyaan saya tadi mirip kayak pertanyaannya Akmal. Pak, sudah terjawab. Oh sudah gitu, oke. Ya barangkali buat pertanyaan baru ya enggak apa-apa, boleh. Mirip Pak, udah mirip seperti itu tadi. Ya, tapi kan mirip kan tidak berarti sama toh. Masih ada sisi perbedaan. Sisi bedanya di mana itu? Iya, diutarakan aja itu. Iya. Siapa tahu ada sisi pandang yang berbeda, jawaban yang mungkin yang bisa ada ilmu baru. Ayo, monggo, silakan. Mukaram. Apa sama persis? Tidak ada bedanya. Pak, tanya Pak. Iya. Gimana? Maka menjadi seorang apa namanya? Iya. Sufi ya Pak, namanya Pak ya. Iya. Orang ahli tasawuf ya Pak. Iya, iya.
apakah menjadi seorang sufi keputus ya menjadi seorang sufi? Apakah orang yang menjadi sufi itu, sebutan sufi itu merupakan sematan dari orang atau menunggu mendapat klaim bahwa dia seorang sufi atau bagaimana gitu Pak? Oh gitu. Atau itu hanya rahasia personal dengan Tuhan? Oh gitu. Oke, itu yang ditanyakan. Sekarang gini aja Mas. Anda pernah mengenal istilah kiai? Ya. Oke. Ya. Sekarang penyematan nama kiai itu siapa yang memberikan itu, Mas? Manusia, Pak. Ya. Dan ya, begitu juga berkaitan dengan istilah katanya oh, dia seorang sufi itu sebagainya ya pada dasarnya kayak gitu. Tapi paling tidak kita atau manusia lain memberikan atau menyematkan suatu nama kepada seseorang ini tentunya juga berdasarkan kepada beberapa kriteria yang kita miliki dan paling tidak kita berpegangan kepada kriteria-kriteria umum yang umumnya orang memiliki kriteria itu dia dikatakan sebagai seorang A. Dengan kata lain misal seorang akan mendapatkan kriteria sebagai kiai ini jika orang itu ini memiliki perilaku kayak gini misal, nah, maka orang secara otomatis itu kemudian memberikan sebutan atau penyematan seorang kiai. Gitu. Oleh sebab itu contoh ya. Kenapa sih orang yang mengajar, seorang yang mengajar, orang yang melakukan transfer pendidikan ya. Satu, ada yang disebut dosen, ada yang hanya disebut guru, dan ada yang disebut ustadz. Jadi kan bodoh toh. Nah, ini karena punya batas-batas tertentu. Seandainya seorang guru SMA, kok mengajarnya pindah, tidak mengajarnya di Unsik, mengajarnya di Unsik, dan mengajar kelas Anda. Ini kira-kira nyebutnya apa jenengan? Tentunya dosen ya. Tapi kalau dia kembali ke SMA atau ke SMP, dia ngajar materinya sama seperti yang diajarkan ke Anda. Tapi kepada SMA atau SMP, dia kembali menjelma menjadi guru. Kemudian materinya sama, dia mengajarnya kepada Anda ketika Anda di pondok atau di majelis taklim. Dia menjelma menjadi ustadz. Nah, pertanyaannya, kenapa orangnya sama, materinya sama, yang diajar misal sama, kok namanya berubah kira-kira karena punya batasan-batasan atau margin-margin tertentu untuk suatu nama kira-kira gitu Mas. Bisa paham atau bingung kira-kira? Paham Pak. Ya. Oh iya. Gitu. Jadi itu penyebutan gitu. Berarti ya. Dari tingkatan ilmunya ya Pak, maksudnya dari tingkatan ilmunya kan kepentingan. Jadi sebenarnya ginilah sebenarnya. Kita ini menyebut bukan dari orangnya, tapi melihat kepada perilaku serta usaha-usaha yang dituju sana. Sehingga bisa jadi, kalau karena kita melihat casingnya dan tidak ngerti sebenarnya batinnya seperti apa, bisa jadi kita menyebut bahwa oh dia seorang sufi, dia seorang tasawuf. Kenyataannya tidak. Ini bisa jadi, gitu ya. Karena kita hanya melihat kepada batasan-batasan dan kepada ukuran-ukuran yang biasanya seorang yang tasawuf itu melakukan itu dan kayak gitu. Gitu ya. Nah, sedangkan kenyataannya dia tasawuf atau tidak, ini di luar kemampuan kita. Kira-kira itu. Nah, kira-kira. Contoh gini. Ya. Bisa jadi lagi inilah. Nanti sebenarnya ini perbedaan antara hijet dengan angkot dan sebagainya itu apa sih? Ya, kalau kita melihat sebenarnya itu ya bisa dikatakan sama, ya, dan bisa dikatakan beda. Sama dari segi pola mencari penumpang dan menumpangkan dan dari segi bagaimana punya jalur trayek tertentu. Ya. Tetapi berkaitan dengan
berkaitan dengan nama ya angkot, ini kan cuma hanya sebutan-sebutan masyarakat saja, karena itu adalah angkutan yang mengangkut dari penumpang dari antar kota dalam suatu kabupaten. Kan itu toh. Nah, padahal ada juga angkot atau hijet yang nanti di daerah perbatasan bisa jadi keluar kan itu. Ini ya. Dan nanti bisa jadi si angkot itu menjadi bis atau menjadi kendaraan wisata ketika dia disewa oleh beberapa orang untuk yang mau wisata ya. Cuma tidak ya, kita tidak menyebut sebagai angkot wisata cuma gitu. Jadi sebenarnya pokoknya itu ada pada penamaan kita dengan melihat dan dengan berpegangan kepada ciri-ciri dan margin atau sifat batasan-batasan nama yang pada umumnya dipakai. Kira-kira itu sebenarnya. Gimana? Ada yang lain yang mau bertanya? Halo? Pak, maaf, ya. Waktunya sudah habis. Sekarang jamnya sejarah dan sistem first. Oh gitu, oke. Ya, kalau ada yang mau tanya ya, silahkan nanti ya. Bolehlah bertanya. Dan barangkali ada yang kurang paham nanti bisa melalui nanti YouTube, insya Allah nanti akan saya YouTube kan, insya Allah ya, gitu ya. Iya, maaf ya. Oke, sama terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.